501, Grand Duke Hartfield. Lampu-lampu bersinar terang di luar istana Star Moon City. Pada saat ini, jalan yang berbatasan dengan istana tampak seolah-olah mengadakan perayaan besar-besaran. Kerumunan pemain meledak dengan kegembiraan. Para pemain memenuhi kedua sisi jalan, berteriak dan menjual dagangan mereka. Star Moon City berbeda dari kota-kota biasa lainnya di Star Moon Kingdom. Lalu lintas di sini konstan, dengan pemain datang dan pergi dari kerajaan dan kekaisaran lain. Oleh karena itu, tidak seperti di kota-kota lain di mana para pemain hanya dapat mengatur kios mereka sekali setiap 3 atau 4 hari di area tertentu. Pemain dapat mengatur kios mereka di Star Moon City setiap hari. Hanya saja, diperlukan biaya untuk mendirikan sebuah kios, itu tidak gratis. Bahkan dengan biaya itu, sejumlah besar pemain masih bersedia mendirikan kios mereka untuk menjual barang daripada menggunakan rumah lelang dan membayar biaya yang lebih berat. Bahkan jika mereka menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah di sini, mereka masih bisa mendapat untung lebih tinggi. Biasanya, pemain hanya akan memilih untuk menjual barang-barang mereka melalui rumah lelang jika mereka terburu-buru untuk uang atau mereka ingin mendapatkan harga yang lebih baik untuk barang langka dan berharga. Karena barang yang dijual di warung jauh lebih murah, banyak pemain independen dan perserikatan besar akan datang ke sini untuk membeli bahan dan barang yang mereka butuhkan. Si Feng datang ke tempat ini tepatnya untuk membeli beberapa persediaan. Metode pertukaran koin untuk poin reputasi, pada kenyataannya, adalah pencarian khusus yang ditemukan di Star Moon City. Bagi para pemain yang fokus menyerang dungeons dan menggiling monster untuk naik level, mereka mungkin tidak akan pernah menemukan quest spesial ini. Namun, bagi pemain yang naik level perlahan dan lebih fokus untuk menikmati permainan itu sendiri, itu tidak terlalu sulit untuk menemukan pencarian. Selama mereka mendengarkan informasi di ibu kota, mereka bisa mendapatkan beberapa petunjuk yang mengarah ke pencarian. Sementara itu, petunjuk ini adalah bahwa Putri Grand Duke Hartfield jatuh sakit dan membutuhkan sejumlah besar herbal. Pencarian hanya membutuhkan satu tumpukan herbal biasa. Setelah menyelesaikan pencarian ini, pemain akan menerima sejumlah uang dan EXP. Sementara itu, pemain bisa menerima pencarian ini tanpa batas. Sayangnya, jumlah uang dan EXP tidak sepadan dengan nilai herbal. Di masa lalu, pemain kaya yang ingin naik level dengan cepat telah menghabiskan uang untuk meningkatkan EXP mereka melalui pencarian seperti itu. Meski begitu, mereka tidak menginvestasikan banyak uang dalam metode leveling ini. Lagi pula, koin sangat berharga selama tahap awal permainan. Tidak ada yang akan membelanjakannya dengan bodoh. Di masa lalu, karena semua orang telah yakin bahwa quest khusus ini hanyalah metode yang memungkinkan seseorang untuk menukar uang dengan EXP, beberapa individu gila yang tidak ingin naik level di ladang, mulai membeli herbal dalam jumlah besar, berbalik mereka untuk menyelesaikan quest khusus. Sedemikian rupa, individu-individu ini masing-masing berdagang di 1.500 tumpukan herbal, mencapai titik kritis dari pencarian ini. Ketika seorang pemain diperdagangkan di 1.500 tumpukan herbal, Grand Duke Hartfield tidak akan lagi menghargai pemain tersebut dengan uang dan EXP. Sebagai gantinya, Grand Duke menghadiahi pemain itu dengan hadiah terima kasih. Seseorang dapat memperoleh berbagai item dari hadiah ini. Di antara mereka, ada peluang 10% untuk mendapatkan buku reputasi. Saat digunakan, buku reputasi akan memberi pengguna sejumlah poin reputasi Star Moon City. Ini sebabnya Si Feng datang ke pasar ini untuk membeli herbal dalam jumlah besar, baik herbal biasa atau herbal langka. Setelah berkeliling di pasar dan menyelidiki harga umum herbal, Si Feng mulai berteriak melalui saluran perdagangan, membeli herbal biasa, 40 tembaga per tumpukan, rare herb. 3 perak per tumpukan. Akan membeli sebanyak yang kamu miliki? Petik 2. Saluran perdagangan adalah saluran unik yang hanya tersedia di pasar. Setiap pemain di pasar dapat menerima pesan yang dikirim melalui saluran ini. Namun, pemain yang ingin meneriakkan pesan mereka perlu membayar biaya 1 perak per pesan.
Meskipun panjang setiap pesan dibatasi hingga 100 kata, itu adalah alat promosi yang berharga. Dengan ini, Si Feng bisa menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Jumlah dan harga herbal di setiap kios sangat bervariasi. Jika Si Feng harus mengunjungi setiap kios di pasar, bahkan jika dia kelelahan sampai mati, dia hanya akan mendapatkan sejumlah kecil. Oleh karena itu, daripada tawar-menawar dengan setiap pemilik kios, ia mungkin juga menawarkan untuk membeli herbal dengan harga rata-rata. Secara alami, pemain yang tertarik akan memburunya untuk menjual barang-barang mereka. Tak lama setelah pengumuman Si Feng, sejumlah besar pemain bergegas ke arahnya. Bos, berapa banyak herbal yang ingin kamu beli? Pendekar-pendekar kakak, lihat, aku memiliki herbal berkualitas tinggi, aku bahkan bisa menurunkan harganya jika kamu membelinya dalam jumlah besar. Petik 2. Para pemain yang bergegas melihat Si Feng seperti serigala lapar. Mereka berkerumun di sekitarnya, bergegas untuk menjual herbal mereka. Intensitas mereka jauh melebihi harapan awal Si Feng. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Kalian semua, berbaris dan berdagang dengan aku. Si Feng tersenyum ketika dia menggerakkan kerumunan untuk tenang. Benar saja, antusiasme pemain di ibu kota jauh lebih intens. Namun, setelah memikirkannya, antusiasme mereka wajar saja. Para pemain saat ini sibuk dengan leveling dan tidak terlalu antusias dengan kelas lifestyle. Meskipun persekutuan memelihara alkemis mereka sendiri, persekutuan dapat dengan mudah memasok jumlah herbal yang dibutuhkan oleh para alkemis mereka. Mereka tidak perlu membeli. Lebih penting lagi, kerumunan sangat bersemangat karena permintaan untuk herbal biasanya cukup rendah. Karena resep ramuan yang berguna sangat jarang, permintaan akan herbal telah turun lebih jauh. Selain itu, kerajaan Star Moon bukanlah kerajaan herbor, mengakibatkan harga herbal tetap relatif rendah. Meskipun ada 20 herbal di setiap tumpukan, herbal biasa hanya dijual seharga 40 tembaga per tumpukan. Bahkan rare herb hanya dijual seharga 3 perak per tumpukan. Orang bisa membayangkan betapa berharganya herbal. Namun, bahkan dengan harga serendah itu, hanya sedikit orang yang mau membeli herbal, yang menjelaskan mengapa semua orang begitu bersemangat melihat Si Feng. Pemain akan sering menemukan herbal saat bertualang, dan mereka biasanya mengumpulkan herbal ini untuk dijual dalam jumlah besar di lain waktu. Sekarang, tindakan para pemain ini menguntungkan Si Feng. Dalam waktu singkat, Si Feng telah membeli 2000 tumpukan herbal biasa dan 200 tumpukan rare herbal, menghabiskan total 14 emas. Untuk pemain lain, ini mungkin jumlah astronomi, tetapi untuk Si Feng, ini hanya setetes dalam ember. Maaf, tapi tasku penuh. Semuanya, tolong tunggu sebentar di sini. Aku akan kembali untuk membeli lebih banyak hanya dalam beberapa saat. Si Feng buru-buru berbalik dan berlari menuju rumah Grand Duke. Keengganan memenuhi mata kerumunan saat mereka menyaksikan sosok Si Feng yang sedang pergi. Namun, ketika mereka mendengar bahwa dia akan kembali untuk membeli lebih banyak, mereka semua memilih untuk tetap di sana, diam-diam menunggu kepulangannya. Pada saat ini tahun ini, ada terlalu sedikit pemain yang mau membeli herbal. Sekarang setelah satu pemain seperti itu muncul, bagaimana mereka bisa dengan mudah menyerah pada kesempatan ini? Mereka akan menunggu beberapa jam jika mereka harus, belum lagi beberapa menit. Rumah Grand Duke hanya berjarak pendek dari istana, perjalanan ke sana hanya memakan waktu sekitar 1 menit. Setelah memasuki rumah Grand Duke, setelah perkenalan level 150 Great Steward, Si Feng tiba sebelum level 200 Grand Duke Hartfield. Setelah percakapan singkat, Grand Duke Hartfield mulai memberitahu Si Feng masalah membebani putrinya. Setelah itu, Si Feng menerima pencarian khusus untuk mendapatkan herbal. Dia kemudian mengambil herbal dari tasnya, satu demi satu tumpukan. Untuk setiap tumpukan herbal Si Feng yang dikembalikan, dia menerima 20 tembaga dan 2000 EXP sebagai imbalannya. Meskipun Si Feng mengambil kehilangan 20 tembaga dengan masing-masing pertukaran, dia tidak peduli. Dibandingkan dengan menempa,
kecepatan leveling dari menyerahkan herbal adalah beberapa kali lebih cepat. Begitu dia memberi Grand Duke herbal, dia segera menerima EXP. Prosesnya sangat cepat dan nyaman. Hanya dalam beberapa saat, Si Feng telah menyerahkan 1.500 tumpukan herbal biasa, menghasilkan total 3 koin emas dan 3 juta EXP. Dalam waktu kurang dari setengah jam, bar pengalaman Si Feng naik secara signifikan. Menghasilkan 3 juta EXP dalam setengah jam adalah cara yang sangat efisien untuk naik level. Sayangnya, setelah mengembalikan tumpukan herbal ke 1.500, dia hanya menerima hadiah terima kasih untuk setiap tumpukan herbal berikutnya yang dia masukkan. Karena masih ada sejumlah besar pemain yang menunggunya untuk membeli barang-barang mereka, Si Feng tidak membuang waktu ketika ia menyerahkan semua herbal yang dimilikinya. Tidak seperti herbal biasa, dia akan menerima 10 hadiah terima kasih untuk setiap tumpukan rare herb. Dalam hal uang, itu jauh lebih bermanfaat untuk berdagang herbal rare untuk hadiah. Sayangnya, rare herb terlalu langka. Babak 502, Peti Harta Senja. Si Feng menukar semua ramuan biasa dan ramuan langka untuk hadiah terima kasih dalam sekali gerakan. Tiba-tiba, Si Feng memperhatikan bahwa tatapan Grand Duke Heartfield telah sedikit berubah. Ekspresi keras Duke awalnya tampak melunak secara signifikan. Apakah aku hanya membayangkan sesuatu? Setelah aktivitas otak Si Feng meningkat, kelima indera dan intuisinya menjadi sangat tajam. NPC tingkat lanjut domain dewa memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, itu bahkan lebih tinggi dari pemain biasa. Itu terutama berlaku untuk level 200, tier 3 NPC seperti Grand Duke Heartfield. Meskipun Heartfield mungkin tidak sekuat Hakim Weisman, bahkan Weisman tidak berani menyinggung Grand Duke. Heartfield adalah satu-satunya adipati agung di seluruh kerajaan bintang bulan, sementara yang lain hanyalah adipati. Di Star Moon Kingdom, posisinya hanya di bawah posisi raja dan setara dengan Grand Marshal kerajaan, Adolf Cheret. Bekerja dengan Grand Marshal, mereka melindungi kerajaan baik dari dalam maupun dari luar. Jika Si Feng dapat membentuk hubungan dengan Grand Duke Heartfield, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depannya di kerajaan Star Moon. Lupakan. Yang terbaik adalah hanya fokus pada meningkatkan reputasi aku. Si Feng menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Dia kemudian berangkat dari rumah Grand Duke dan kembali membeli herbal. Hadiah terima kasih tidak memakan banyak ruang, dengan setiap tumpukan menampung hingga 1.000 hadiah. Si Feng telah menerima total 2.500 hadiah, yang hanya memakan 3 slot tas. Setibanya di pasar di depan istana. Benar saja, para pemain penjual ramuan tidak bergerak. Saat pemain-pemain ini memperhatikan Si Feng kembali, mereka segera bergegas menyambutnya. Dalam beberapa saat, tas Si Feng terisi penuh lagi. Dia kemudian kembali ke rumah Grand Duke dan mulai menukar herbal untuk hadiah terima kasih. Setelah menghabiskan beberapa jam membawa herbal dari pasar ke rumah Grand Duke, Si Feng telah membeli hampir setengah dari semua herbal yang tersedia di kerajaan Star Moon. Total pengeluarannya melebihi 400 emas. Awalnya, Si Feng berharap untuk terus membeli herbal. Namun, tindakannya yang terkenal telah menarik banyak perhatian, dan banyak orang mulai diam-diam menyelidiki alasan di balik pembelian Si Feng. Lagi pula, tidak ada persatuan yang kekurangan herbal. Bahkan jika persekutuan berusaha memelihara sejumlah besar alkemis, seharusnya tidak ada kebutuhan untuk persediaan sebesar itu. Seharusnya sudah waktunya untuk berhenti. Si Feng melirik beberapa asasin memata-matai dia dari kejauhan. Dia tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun kepada orang-orang ini untuk menemukan niatnya. Setiap kali dia mengunjungi rumah Grand Duke, dia akan mencari lokasi terpencil sebelum menyamar. Bahkan jika pelacaknya cukup mampu, tanpa keterampilan identifikasi peringkat tinggi seperti mata maha tahu, tidak mungkin bagi mereka untuk melihat melalui penyamarannya. Pada kenyataannya, Si Feng tidak perlu membayar orang-orang ini mengindahkan. Bahkan jika mereka menemukan kues khusus ini, tidak ada guild yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan EXP. Untuk amannya, bagaimanapun,
Si Feng masih menyamar untuk menghindari para pemain ini menemukan metode menggunakan uang untuk mendapatkan poin reputasi. Setelah dia selesai membeli batch terakhir dari herbal, si Feng berangkat dari pasar dan secara acak memilih restoran untuk masuk. Setelah menggunakan masker iblis untuk menyamarkan penampilannya, dia dengan berani berjalan keluar dari restoran dan menuju ke rumah Grand Duke Hartfield. Di dalam kediaman Grand Duke, si Feng biasanya berjalan ke Grand Duke dan mengeluarkan 1000 tumpukan herbal biasa dan 1000 tumpukan rare herbal dari tasnya. Menukar semuanya untuk hadiah terima kasih. Tiba-tiba, suara yang dikenal dari notifikasi sistem mencapai telinganya. Sistem, favorability Grand Duke Hartfield meningkat sebesar 30 poin. Benar saja, quest khusus ini tidak sesederhana kelihatannya. Si Feng tumbuh sedikit bersemangat setelah melihat pemberitahuan sistem ini. Semakin tinggi peringkat NPC, semakin sulit untuk meningkatkan favorability mereka. Fakta bahwa dia telah meningkatkan favorability Grand Duke hanya dengan menghabiskan sekitar 400 emas benar-benar layak. Namun, memikirkan situasi itu, si Feng merasa bahwa hasil ini cukup masuk akal. Lagi pula, dia sudah mendapatkan hampir 120.000 hadiah terima kasih. Jika setiap tumpukan dapat menampung 1000 hadiah, itu mendekati 120 tumpukan saat ini. Harga herbal hanya semurah ini karena fakta bahwa para pemain domain dewa masih level rendah dan tidak memiliki banyak kegunaan untuk mereka. Jika si Feng menunggu sekitar 2 minggu lagi, uang yang harus dia keluarkan untuk mendapatkan 120.000 hadiah terima kasih kemungkinan besar akan meningkat beberapa kali lipat. Jika Grand Duke tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan bahkan setelah kontribusi yang begitu besar, hatinya pasti terbuat dari batu. Petualang muda, terima kasih atas kontribusi kamu yang antusias. Dengan banyak herbal ini, aku dapat mengekstrak esensi herbal dalam jumlah yang cukup untuk menyembuhkan putri aku. Untuk menunjukkan rasa terima kasih aku, kamu dapat menggunakan hadiah terima kasih itu untuk menukar harta yang biasanya aku simpan di dalam perbendaharaan aku. Kata Grand Duke Hartfield dengan gembira. Yang mulia Hartfield, itu akan menjadi kehormatan aku, jawab si Feng, kegembiraan yang sangat besar memenuhi hatinya. Awalnya, si Feng berniat untuk membuka hadiah terima kasih yang telah dia kumpulkan dalam sekali duduk. Dia tidak pernah berharap hadiah memiliki tujuan seperti itu. Kemungkinan besar, bahkan beberapa pemain kaya di masa lalu tidak pernah menukar herbal sebanyak yang dimilikinya. Stuart, bawa petualang ini untuk melihatnya, kata Grand Duke Hartfield. Iya, jawab Grand Stuart sebelum memimpin si Feng ke kantor perbendaharaan di lantai 3. Perbendaharaan Grand Duke sangat dijaga. 6 ksatria berjubah putih yang menjaga pintu masuk adalah level 200 tier 3 Judgment Knight. Belum lagi, bahkan ada arai sihir tier 5 yang melindungi lemari besi. Bahkan kelas tier 4 akan membutuhkan banyak waktu untuk menerobos arai sihir yang kuat. Saat memasuki perbendaharaan, si Feng menemukan bahwa tempat itu sangat mirip museum, dengan banyak harta karun dipajang. Ini adalah daftar harta karun. Kamu diizinkan menebus hadiah untuk barang apapun di dalam. Grand Steward memberikan daftar kepada si Feng. Tidak banyak item tersedia untuk ditukar di daftar. Namun, si Feng tidak terkejut. Favorability Grand Duke Hartfield terhadapnya hanya 30 poin. Fakta bahwa Grand Duke bersedia membiarkannya memperdagangkan hadiah terima kasih untuk harta karun sudah merupakan hasil yang luar biasa. Jika dia ingin berdagang untuk setiap item dalam perbendaharaan ini, dia harus meningkatkan favorability Grand Duke kepadanya hingga setidaknya 300 poin. Si Feng kemudian memeriksa daftar barang. Benar saja, setiap item sangat mendasar. Mayoritas terdiri dari senjata dan peralatan yang dekat dengan levelnya saat ini, sedangkan kualitas item berkisar antara peringkat Secret Silver dan Fine Gold. Apalagi harganya tidak murah. Bahkan peralatan paling dasar dari level 25 Secret Silver Equipment membutuhkan 1000 hadiah terima kasih. Jika dikonversi ke koin, biayanya 4 gold. Jika bukan karena herbal yang dibelinya menjadi murah, 1000 hadiah akan berharga 8 emas atau lebih.
Selain itu, level silver dan fine gold equipment level 25 ini semuanya adalah bagian individual dan bukan set equipment. Bagi Si Feng, barang-barang ini tidak banyak berguna. Sama seperti Si Feng merasa bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa di sini, dia tiba-tiba menemukan nama barang yang sangat akrab di bagian bawah daftar. Bukankah ini peti harta karun Twilight? Twilight Treasure Chest sangat terkenal di God's Domain. Itu juga disebut sebagai peti harta karun keberuntungan dan peti harta karunia tanpa pandang bulu. Hanya monster elit yang berada di level 30 ke atas yang memiliki peluang sangat rendah untuk menjatuhkan peti harta karun Twilight. Adapun mengapa itu disebut peti harta karun tanpa pandang bulu, barang yang bisa diperoleh dari itu sangat acak. Seseorang mungkin hanya menerima 2 atau 3 tembaga dan beberapa item sampah. Seseorang mungkin juga menerima item legenda epic atau bahkan fragmented. Secara umum, barang yang bisa didapatkan dari Twilight Treasure Chest sangat bergantung pada keberuntungan. Di masa lalu, mayoritas pemain yang telah mendapatkan item ini akan segera melemparkannya ke rumah lelang, menjualnya dengan harga sekitar 1 emas daripada membukanya sendiri. Di sisi lain, setiap peti harta karun Twilight hanya membutuhkan 100 hadiah terima kasih untuk ditebus. Dengan kata lain, setiap peti harta karun Twilight akan menelan biaya Si Feng 40 perak, yang jauh lebih murah daripada harganya dalam kehidupan sebelumnya. Keberuntungan. Ketika Si Feng menatap peti harta karun Twilight, dia tiba-tiba mengingat jantung Ikarus di lehernya. Ini adalah alat yang saleh yang dapat secara instan meningkatkan keberuntungannya dengan 25 poin. Bab 503, Young Walker. Si Feng memandang peti harta karun Twilight dan merenungkan situasinya dengan hati-hati. Saat ini, ia memiliki hampir 120.000 hadiah terima kasih untuknya. Mereka pasti cukup untuk menaikkan reputasinya ke tingkat yang cukup. Atribut keberuntungan dapat diterapkan dalam berbagai aspek. Selain dari drop monster, luck juga memainkan peran penting dalam membuka peti harta karun dan kotak hadiah. Meskipun efeknya tidak begitu menonjol seperti halnya dengan tetesan. Namun, hati Ikarus hanya memberi Si Feng 5 poin keberuntungan dalam keadaan normal. Jumlah itu terlalu sedikit untuk membuat perbedaan yang signifikan saat membuka peti harta karun. Berdasarkan pemahaman Si Feng tentang statistik keberuntungan, 5 poin bahkan tidak akan menggandakan drop ratenya saat membuka peti harta karun. Sementara itu, peti harta karun Twilight terkenal karena kikir barang bagus. Hanya dengan mengaktifkan Divine Providence dan meningkatkan keberuntungannya hingga 25 poin, peluangnya akan meningkat secara signifikan ketika membuka peti harta karun. Namun, Divine Providence hanya memiliki durasi 30 detik, sedangkan cooldown-nya bertahan 1 jam. Mari kita putuskan setelah aku mengangkat reputasi aku, katanya. Si Feng mulai membuka hadiah terima kasih. Setiap hadiah terima kasih hanya membutuhkan 1 detik untuk dibuka. Si Feng membuka 10 hadiah berturut-turut. Selain memperoleh beberapa koin tembaga, ia juga memperoleh 2 buku reputasi, hadiah yang menghasilkan jauh lebih banyak dari yang ia harapkan. Setiap buku reputasi dapat meningkatkan reputasi bintang kota pengguna dengan 1 poin. Sayangnya, buku itu tidak bisa diperdagangkan. Jika tidak, Si Feng benar-benar akan menjualnya kepada publik. Namun, efek buku reputasi ini melemah ketika reputasi pemain bertambah. Di bawah 100 poin, buku itu akan meningkatkan reputasi pemain sebesar 1 poin dengan tingkat keberhasilan 100%. Setelah mencapai 100 poin, hanya ada peluang 60%. Pada 200 poin, tingkat keberhasilan itu turun lebih jauh menjadi 30%, 20% pada 300 poin, dan 10% pada 400 poin. Ketika reputasi pemain mencapai 500 poin, hanya ada peluang 3% untuk meningkatkan reputasi mereka sebesar 1 poin saat menggunakan buku reputasi. Untuk menjadi Baron, pemain membutuhkan 500 poin reputasi. Untuk menjadi Viscount, pemain membutuhkan 1000 poin reputasi. Jika Si Feng berharap menjadi Viscount dengan mengandalkan buku-buku reputasi, ia harus mengeluarkan jumlah yang mengejutkan. Adapun menjadi Count, yang 1 peringkat di atas Viscount, itu praktis mustahil.
Itu karena seorang pemain membutuhkan 3.000 poin reputasi untuk menjadi kaun. Efek dari hanya memiliki 5 poin keberuntungan benar-benar bagus. Aku bertanya-tanya apakah mungkin untuk mendapatkan buku penguasaan? Si Feng tersenyum. Dengan 5 poin keberuntungan, peluangnya untuk mendapatkan buku reputasi dari hadiah terima kasih memang lebih tinggi daripada pemain lain. Namun, selain koin tembaga dan buku reputasi, ada juga peluang yang sangat kecil bagi pemain untuk mendapatkan buku penguasaan. Penguasaan adalah sesuatu yang sangat penting bagi pemain manapun di domain God. Mengambil Si Feng misalnya, karena penguasaannya sangat tinggi, serangan dasarnya memberikan lebih banyak kerusakan dibandingkan dengan pemain lain. Jika dia bisa menaikkan peringkat pedang-pedang satu tangannya menjadi master pedang dasar, dia bisa meningkatkan kerusakan serangan pedang dasarnya sebesar 30%. Itu 10% lebih dari pendekar pedang tingkat lanjut. Dengan perbedaan 10% dalam serangan dasar, perbedaan kerusakan skill bahkan lebih tinggi. Sementara itu, Si Feng hanya puluhan poin dari menjadi master pedang dasar. Jika dia bisa mendapatkan buku penguasaan, dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya lebih jauh. Pada saat dia pergi ke medan perang kuno untuk mempertajam tekniknya, dia juga akan mendapatkan efek yang lebih baik. Si Feng kemudian mulai membuka hadiah terima kasih dengan panik. 100, 300, 500, 1000. Setelah menghabiskan beberapa jam, Si Feng membuka lebih dari 10.000 hadiah terima kasih dan memperoleh total 2.000 buku reputasi. Selain itu, ia juga beruntung memperoleh 8 buku penguasaan. Setiap buku penguasaan bisa memberinya 1 poin penguasaan dengan kepastian 100%. Akankah penyelenggaraan ilahi berpengaruh pada peningkatan reputasi? Ketika Si Feng berpikir tentang bagaimana, setelah reputasinya mencapai 100 poin. Buku reputasi tidak lagi memberinya 1 poin reputasi dengan kepastian 100%, maka itu berarti keberuntungan terlibat. Karena keberuntungan terlibat, maka itu pasti terkait dengan atribut keberuntungan. Si Feng sedikit menyeringai saat dia mengaktifkan Divine Providence. Tiba-tiba, cahaya keemasan samar menutupi tubuh Si Feng seolah-olah dia telah menerima berkah dari surga saat dia menjadi titik fokus absolut di dalam seluruh perbendaharaan. Segera, Si Feng mulai mengaktifkan 2.000 buku reputasi. Proses aktivasi buku reputasi sangat cepat. Buku itu akan diaktifkan dengan 1 klik. Si Feng bisa mendapatkan banyak buku reputasi hanya dalam 30 detik. Pada saat berikutnya, jari Si Feng menjelma menjadi afterimage. Dengan kecepatan Si Feng, dia bisa mengklik puluhan kali setiap detik. Setelah itu, Si Feng mendengar deringan arus pemberitahuan sistem. Sistem, selamat, kamu telah memperoleh 1 poin reputasi kota Star Moon. Sistem, selamat, kamu telah memperoleh 1 poin reputasi kota Star Moon. Sistem, selamat, kamu telah memperoleh 1 poin reputasi kota Star Moon. 30 detik kemudian, dari 2.000 buku reputasi yang diperoleh Si Feng, hanya sedikit lebih dari 700 yang tersisa. Sementara itu, reputasi Si Feng di Star Moon City juga naik menjadi 436 poin. Dia hanya 64 poin dari menjadi Baron. Efek Divine Providence sangat luar biasa. Benar saja, ini efektif. Si Feng segera tumbuh bersemangat. Dengan menggunakan metode ini, ia dapat menyimpan sejumlah besar hadiah terima kasih. Pada tingkat ini, belum lagi menjadi Viscount, dia bahkan bisa memberi menjadi Count. Karena itu, Si Feng dengan panik membuka hadiah terima kasih sekali lagi. Kebetulan Divine Providence berada di cooldown selama periode ini. 1 jam kemudian, Si Feng memulai putaran lain dengan mengklik buku reputasi. 30 detik kemudian, reputasi Si Feng naik dari 416 poin menjadi 578 poin. Setelah itu, Si Feng terus membuka hadiah terima kasih. Setelah membuka lebih dari 30.000 hadiah, reputasi Si Feng akhirnya mencapai 1.000 poin, menjadi Viscount dari Star Moon City. Selain itu, ia juga memperoleh total 21 buku penguasaan. Awalnya, Si Feng masih berniat untuk terus meningkatkan reputasinya. Namun,
Mengingat masih ada kurang dari 90.000 hadiah terima kasih yang tersisa, bahkan jika dia menggunakan penyelenggaraan ilahi, itu tidak akan cukup baginya untuk menjadi kaun. Oleh karena itu, Si Feng menyerah pada gagasan itu. Namun, hasil ini sudah melampaui harapan awal Si Feng. Biasanya, 120.000 hadiah terima kasih bahkan mungkin tidak cukup baginya untuk menjadi Viscount. Dalam aspek ini, Divine Providence benar-benar memainkan peran penting. Namun, sekarang Si Feng memiliki 21 buku penguasaan. Selama dia berusaha, dia bisa menaikkan penguasaan pedang satu tangan menjadi 150 poin, mencapai standar Master Pedang Dasar. Oleh karena itu, Si Feng melanjutkan proses membuka hadiah terima kasih dan bahkan telah menggunakan penyelenggaraan ilahi untuk membantunya dalam usahanya. Setelah membuka 10.000 atau lebih hadiah terima kasih, Si Feng mengumpulkan total 48 buku penguasaan. Segera, ia meningkatkan pedang satu tangan dengan standar Master Pedang Dasar, kerusakan dasarnya meningkat sebesar 30%. Pada saat ini, Si Feng memiliki kurang dari 80.000 hadiah terima kasih yang tersisa. Seketika, Si Feng menukar mereka semua dengan peti harta karun Twilight. Setiap peti harta karun Twilight berharga 100 hadiah terima kasih. Pada akhirnya, Si Feng mencapai hampir 800 peti harta karun Twilight. Dia harus menghabiskan hampir 800 emas jika dia membeli begitu banyak di tempat lain. Setelah cooldown Divine Providence selesai, Twilight Treasure Chest, kamu lebih baik tidak mengecewakanku. Si Feng mengeluarkan 9 peti harta karun Twilight dan meletakkannya di tanah. Mengambil napas dalam-dalam, dia segera mengaktifkan Providence Tuhan dan dengan cepat mulai mengaktifkan peti harta karun di depannya. Seiring waktu berlalu, peti harta berwarna perak bertatahkan kristal ungu dengan cepat dibuka. 1 peti, 2 peti, 3 peti. Akhirnya, Si Feng berhasil membuka 9 Twilight Treasures dalam 30 detik. 9 Twilight Treasures melepaskan cahaya warna-warni saat tutupnya dibuka, membuat seluruh harta karun bersinar dengan indah. Si Feng kemudian mulai mengumpulkan barang-barang di peti harta karun. Saat Si Feng mengumpulkan item di Twilight Treasure Box ke-6, dia tiba-tiba membeku. Dengan tidak percaya, dia mengambil plat dada indah yang memancarkan cahaya hitam dan putih. Pejalan Yin Yang, Bab 504, Peralatan Set Tier 1. Di God's Domain, seseorang dapat memperoleh berbagai macam item dari Twilight Treasure Chest. Namun, peluang untuk mendapatkan peralatan yang baik sangat kecil. Adapun peralatan yang ditetapkan, bahkan tidak memikirkannya. Namun, baju besi yang disebut Yin Yang Walker sebelum Si Feng memang merupakan bagian dari peralatan. Untuk sesaat, Si Feng bahkan mempertanyakan visinya sendiri. Jika itu adalah peralatan lainnya, paling tidak, keberuntungan Si Feng akan mengejutkannya. Namun, Yin Yang Walker berbeda. Itu adalah set peralatan khusus seperti Warfire Set Equipment. Namun, jika Si Feng harus memutuskan set mana yang lebih baik, tanpa keraguan, itu akan menjadi peralatan set Yin Yang Walker di depannya. Meskipun Warfire Set Equipment dapat ditingkatkan ke Fine Gold Rank, Yin Yang Walker adalah Tier 1 Set Equipment. Peralatan set Tier 1 adalah set eksklusif untuk kelas Tier 1. Meskipun tidak memiliki grade, dorongannya untuk kekuatan tempur pemain Tier 1 bahkan melampaui Dark Gold Set Equipment. Namun, peralatan set Tier 1 juga memiliki batasan berat karena hanya kelas yang ditunjuk yang dapat menggunakannya. Selain itu, set akan mengikat pemain ketika dilengkapi, dan itu tidak bisa dijatuhkan atau diperdagangkan. Namun, itu bisa dihancurkan jika daya tahannya mencapai 0. Selain itu, biaya perbaikan untuk peralatan set Tier 1 dapat menyaingi senjata dan peralatan peringkat epik. Meskipun memiliki banyak batasan, mayoritas pakar di domain dewa menyukai set ini. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan peralatan set Tier 1, karena hanya level 20 atau Great Lords yang lebih tinggi yang memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya. Baik Great Lords di ladang dan di Dungeons memiliki drop rate yang sama. Tier 1 set equipment juga dikenal sebagai set perlengkapan terbaik,
selain Epic Set Equipment, tersedia untuk pemain Tier 1. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Level minimum dari peralatan set Tier 1 adalah level 20, dan atributnya akan meningkat di samping level pemain ke level 50. Yaitu ketika pemain dapat perubahan kelas dari kelas Tier 1 ke kelas Tier 2. Jika seorang pemain memiliki peralatan set Tier 1 saat mereka melakukan quest perubahan kelas Tier 2 mereka, pencarian tidak diragukan lagi akan lebih mudah untuk diselesaikan. Si Feng kemudian menilai lempengan dada Yin Yang Walker. Peralatan set Walker Yin Yang level 20 level 50. Persyaratan peralatan, Guardian Knight tingkat 1. Set terdiri dari 5 bagian, kepala, dada, tangan, kaki, dan kaki. Mengikat saat dilengkapi. Tetapkan efek. Efek 2 bagian, mempertahankan keterampilan meningkat 3 tingkat, pertahanan meningkat 10%, kerusakan yang diterima berkurang 15%, dan penyembuhan yang diterima meningkat sebesar 15%. Efek 4 bagian, daya tahan meningkat 15%, dan kekuatan meningkat 10%. Dapatkan keterampilan perisai Yin Yang, lemparkan perisai ajaib pada diri kamu. Mengurangi semua kerusakan sihir yang diterima 60% dan mendapatkan kekebalan terhadap semua efek kontrol selama 15 detik. Cooldown, 2 menit. Efek 5 bagian, terima 1 tumpukan energi Yin Yang setiap kali kerusakan diterima. Setelah 30 tumpukan, skill Yin Yang Power dapat diaktifkan, kebencian meningkat sebesar 100%, semua serangan memberikan kerusakan suci, semua efek skill Guardian Knight meningkat sebesar 50%. Dan semua atribut meningkat sebesar 15% selama 24 detik. Cooldown, 5 menit. Jika aku bisa mengumpulkan set lengkap dan memberikannya kepada Guardian Knight Tier 1, menyerbu bos di tim Dungeon skala besar akan sangat mudah. Si Feng mendesah dalam hati saat dia membaca efek set Yin Yang Walker. Memperoleh 1 potong pun dari Twilight Treasure Chest sudah hampir mustahil. Mencoba mendapatkan set lengkap akan menjadi keajaiban. Efek memiliki 25 keberuntungan lebih baik daripada yang aku harapkan. Si Feng benar-benar puas. Dia kemudian melihat sejumlah besar peti harta karun Twilight di tasnya, tertawa, dengan begitu banyak peti harta karun Twilight. Aku menolak untuk percaya bahwa penyelenggaraan ilahi tidak akan menjaring aku barang bagus lainnya. Si Feng sudah memutuskan. Begitu cooldown of Divine Providence selesai, dia akan menggunakannya untuk membuka peti harta karun, dengan lebih dari 700 peti harta karun Twilight. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan kembali biaya semua herbal yang telah dia beli, dia juga tidak akan menderita kerugian yang terlalu besar. Segera, si Feng mengumpulkan barang-barang yang tersisa dari peti harta karun dan menyimpannya di tasnya. Selain Yin Yang Walker, 9 peti harta karun Twilight hanya menghasilkan barang-barang biasa. Si Feng hanya memperoleh beberapa koin perak dan beberapa bahan langka, serta desain penempaan untuk membuat batu cahaya. Meskipun itu adalah desain tempa, itu tidak sangat berharga, itu bahkan tidak bernilai 30 perak. Ini karena desain penempaan batu ringan cukup umum. Itu memiliki kesempatan untuk turun dari level 40 atau di atas peta. Namun, para pemain domain dewa saat ini sangat membutuhkan batu cahaya. The Light Stone adalah barang yang bisa dikonsumsi yang bisa menerangi area tertentu seolah-olah itu siang hari. Dalam kegelapan malam, monster manapun yang tertangkap dalam radius batu cahaya akan kehilangan keuntungan waktu malam mereka. Item itu memungkinkan pemain untuk menggiling monster dengan bebas dan naik level pada malam hari. Untuk pemain yang ingin naik level dengan cepat, bahkan malam yang paling gelap adalah waktu untuk naik level. Lightstone praktis diperlukan untuk pemain di lapangan, karenanya mengapa drop rate untuk desain tempa item relatif tinggi. Hanya saja, pemain akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan desain penempaan di level mereka saat ini. Batu cahaya. Sebuah cahaya muncul di mata si Feng. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk menghasilkan uang. Selama dia menjualnya, batu cahaya akan diterima dengan baik. Saat ini,
perusahaan perdagangan Candlelight bergantung pada penguatan Armor Kit untuk menarik pelanggan dari perusahaan perdagangan Starstreak. Jika dia menambahkan Lightstone ke produk-produk firma yang tersedia, itu pasti akan meningkatkan daya saing firma. Batu cahaya mudah diproduksi. Selain itu, bahan yang diperlukan terdiri dari barang-barang murah dan umum seperti Advanced Stone dan Magic Essences. Oleh karena itu, batu cahaya mudah terjangkau oleh sebagian besar pemain, tidak seperti kit baja perkasa yang mahal yang hanya mampu dibeli oleh sejumlah kecil pemain. Selain itu, hanya ada 3 orang yang memproduksi memperkuat armor kit sekarang, dan tingkat keberhasilan mereka hanya 30%. Itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan banyak pemain. Sedangkan untuk Lightstone, bahkan tingkat kesuksesan apprentice penempaan tingkat lanjut akan lebih tinggi dari 30%. Hanya saja, desain penempaan batu ringan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh pemain di bawah level 30. Jika si Feng dapat memperoleh sejumlah besar desain penempaan batu ringan, perusahaan perdagangan cahaya lilin dapat mengambil alih seluruh pasar Star Moon Kingdom oleh badai. Firma perdagangan Candlelight memiliki banyak apprentice penempaan tingkat lanjut. Selama mereka memiliki jumlah desain tempa yang cukup, mereka dapat memproduksi batu cahaya secara massal. Tidak hanya mereka bisa memasok pemain dari White River City dan Star Moon City, tetapi mereka juga bisa memberikan pasokan tanpa batas ke kota-kota lain juga. Pada saat itu, bahkan menghitung uang mereka akan menjadi tugas yang melelahkan. Bagaimanapun, aku tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan saat ini. Aku mungkin juga mengerjakan beberapa desain tempa batu ringan. Petik 2. Si Feng menyeringai. Segera, dia mengingat beberapa peta yang cocok untuk menggiling desain tempa batu ringan. Meskipun semua peta itu adalah level 40 dan di atasnya, si Feng memiliki efek abaikan level yang diberikan oleh Magic Weapon Abyssal Blade, Dragon Claw Set Equipment, dan Golden Stigmata. Dikombinasikan, dia bisa mengabaikan hingga 45 level. Selain level si Feng sendiri, dia bisa menghadapi monster level 70 jika dia memilih untuk melakukannya. Hanya saja, atribut monster level 70 agak terlalu kuat. Bahkan jika si Feng dapat merusak monster-monster ini, mereka dapat membunuhnya dengan satu tamparan. Namun, melawan monster di bawah level 50, dia pasti bisa melakukan upaya selama mereka bukan kepala suku atau tuan. Si Feng kemudian menuju ke balai kota Star Moon City untuk membeli tanah emas yang berharga. Sementara si Feng fokus pada meningkatkan reputasinya, peralatan set Dragon Scale yang dia tempatkan di rumah lelang Blackwing akhirnya terjual habis. Selain uang yang diperoleh si Feng melalui perusahaan perdagangan cahaya lilin, dia sekarang memiliki lebih dari 20.000 emas di sakunya. Dengan demikian, si Feng memutuskan untuk membeli salah satu bidang tanah di samping Star Moon Bank untuk 16.000 emas. Namun, karena si Feng adalah seorang Viscount, ia menerima diskon 10% untuk pembeliannya. Bahkan setelah membangun cabang baru dari Candlelight Trading Firm, dia bahkan belum menghabiskan total 16.000 emas. Setelah menyelesaikan bisnisnya di balai kota, si Feng naik kereta kuda ke balai teleportasi dan berteleportasi ke Twin Tower Highlands. Peta level 45 dengan tingkat penurunan tertinggi untuk desain penempaan batu ringan. Bab 505, mendominasi melankolis. Kota White River, di dalam salah satu kamar tempat Candlelight Trading Firm, senyum melankolik saat ini sibuk menempa perlengkapan pelindung baja dasar. Terlalu banyak pemain di White River City. Dengan hanya mereka bertiga yang memproduksi basic strengthen armor kits, mustahil untuk memenuhi permintaan begitu banyak pemain. Seandainya mereka tidak memproduksi sejumlah besar kit sejak awal, persediaan mereka akan lama habis. Sister Smile, ada 2 orang di lantai pertama yang ingin mendiskusikan bisnis dengan kamu. Aku mengerti. Seperti yang lain, minta mereka menunggu di ruang tunggu untuk saat ini. Aku akan pergi setelah aku menyelesaikan pekerjaan aku. Petik 2. Tapi, salah satu dari mereka mengklaim sebagai pemimpin persekutuan senyum yang luar biasa. Pemimpin kelompok senyum yang luar biasa?
Senyum melankolis tidak bisa membantu tetapi berhenti. Sebagai salah satu persekutuan kejam di White River City, itu jauh di depan persekutuan lain. Dana dan jumlah anggota mereka juga jelas untuk dilihat semua orang. Arah pengembangan Guild Lifestyle benar-benar berbeda dari Combat Guild. Dengan kata lain, seharusnya tidak ada konflik kepentingan antara keduanya. Namun, Guild Gaya Hidup tidak memiliki kemampuan tempur apapun. Saat memproduksi barang-barang tertentu, banyak bahan langka yang diperlukan. Sementara itu, banyak dari bahan-bahan ini jatuh dari ruang bawah tanah. Karenanya, Lifestyle Guild biasanya akan bekerja sama dengan beberapa Combat Guild. Dalam hubungan seperti itu, Combat Guild yang bersangkutan akan bertanggung jawab untuk memasok materi langka. Sementara Guild Lifestyle akan menawarkan beberapa diskon dan memberikan prioritas pada penjualan barang-barang tertentu kepada Combat Guild. Hahaha, tepat pada waktunya, kata Melancholic Smile. Aku akan pergi ke sana sekarang. Mengatakan demikian, senyum melankolik merapikan materi di atas meja dan menuju ke bawah. Tanda hubung. Di ruang resepsi di lantai pertama, banyak persekutuan kota Sungai Putih telah mengirim perwakilan ke Candlelight Trading Firm untuk membahas kemungkinan kerjasama. Namun, ketika seorang pria dan wanita masuk, atmosfer seluruh ruang resepsi tenggelam. Semua orang di ruangan itu segera memusatkan perhatian pada pasangan pendatang baru ini, khususnya wanita itu. Praktis setiap guild di White River City tahu siapa dia. Wanita ini tidak lain adalah pemimpin-pemimpin cabang dari kota Sungai Putih senyuman yang luar biasa, Youlan. Perusahaan perdagangan cahaya lilin benar-benar tahu bagaimana memperlakukan tamu-tamunya. Untuk benar-benar membuat kita menunggu di sini dengan persekutuan lain. Feng Xuanyang melirik sekilas ke ruang tamu, sedikit mengernyit dengan ketidakpuasan pada pengaturan kantor. Youlan tidak mengomentari pernyataan Feng Xuanyang. Sebaliknya, dia hanya duduk dan menunggu dengan tenang. Meskipun Overwhelming Smile adalah persekutuan yang kuat dengan dana yang cukup, Candlelight Trading Firm juga bukan eksistensi biasa. Fakta bahwa mereka mampu membeli 2 tanah emas kota Sungai Putih dalam waktu yang singkat menunjukkan dukungan kuat firma. Sesaat kemudian, Melancholic Smile memasuki ruang tamu. Dengan segera, suasana di dalam ruangan itu berkurang secara signifikan ketika penghuninya segera berdiri untuk menyambutnya, tersenyum. Semuanya, tolong duduk, kata Melancholic Smile setelah melirik ke sekeliling ruangan. Setiap pemain di ruangan ini adalah tembakan besar di puncak White River City. Senyum melankolis tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan tiba di mana dia akan menjadi salah satu dari karakter tertinggi ini juga. Sebelum ini, dia hanyalah seorang forging apprentice yang dengan santai guild akan usir, seseorang yang mengandalkan penempaan untuk mendapatkan sedikit biaya hidup. Mengenai para manajer berpangkat tinggi ini dari berbagai guild besar, mereka semua adalah eksistensi yang hanya akan dikagumi dari jauh. Namun, sekarang, setiap karakter yang kuat ini menyambutnya dengan senyum lebar. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, seolah-olah dia berada di dunia yang sama sekali berbeda. Ketika Melancholic Smile mempertimbangkan ini, pikirannya segera beralih ke pria yang membantunya naik ke posisi ini. Jika si Feng tidak mau menerimanya saat itu, dia kemungkinan besar masih khawatir akan kehidupannya sehari-hari. Dia masih akan menjadi salah satu pemain lifestyle di lapisan bawah kota White River, bersukacita karena mendapatkan 1 atau 2 silver sehari. Sebaliknya, ketika berhadapan dengan ratusan, atau bahkan ribuan, emas, dirinya saat ini dapat mempertahankan ketidakpedulian. Di depannya adalah manajer tingkat atas dari berbagai guild besar di White River City. Di antara mereka, bahkan ada pemimpin persekutuan senyuman luar biasa. Orang bisa membayangkan betapa banyak tekanan yang dirasakan seseorang karena harus membicarakan bisnis dengan orang-orang ini. Namun, senyum melankolik yang belum pernah mengalami adegan seperti itu berbicara secara alami seolah-olah diam menyesap teh sambil menikmati percakapan ringan. Melihat semua orang yang hadir ingin bekerja sama dengan kami, aku akan membuat hal-hal sederhana. Kami di Candlelight Trading Firm hanya memiliki satu persyaratan,
kata Melancholic Smile dengan tenang. Kamu harus menjual semua bahan yang dikumpulkan Guild kepada kami. Segala sesuatu. Kami akan membeli bahan-bahan ini dengan nilai pasar 60%. Sebagai imbalannya, perusahaan perdagangan cahaya lilin akan memberikan diskon kepada guild kamu untuk pembelian kamu di sini. Diskon yang tersedia berkisar dari 5% hingga, tetapi tidak terbatas pada 15%. Selain itu, kami akan memesan beberapa barang langka untuk kamu, memberi kamu prioritas untuk membelinya. Jika kamu menerima persyaratan ini, kamu dapat menandatangani perjanjian yang baru saja diberikan. Jika tidak, maka kamu dapat pergi. Pernyataan Melancholic Smile tegas dan percaya diri. Para manajer dari berbagai persekutuan segera menghirup udara dingin, masing-masing dari mereka terdiam setelah mendengar kondisi wanita itu. Ini penipuan. Jika mereka menjual semua bahan yang telah mereka peroleh ke Candlelight Trading Firm, apa yang tersisa untuk persekutuan mereka sendiri? Apalagi harga beli hanya 60% dari nilai pasar. Bukankah mereka akan lebih baik menjual kelebihan materi mereka kepada publik? Yang paling penting, mereka hanya bisa menerima sedikit diskon dari 5% hingga 15%. Persekutuan mereka tidak akan mendapat banyak manfaat dari diskon sekecil itu. Pada akhirnya, bukankah perusahaan perdagangan Candlelight mendapatkan hasil akhir yang lebih baik dari kesepakatan ini? Aku sudah mengatakan bagianku. Kamu dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya. Namun, perhatikan bahwa aku akan mengambil kembali kontrak dalam 30 menit. Meskipun Melancholic Smile bisa merasakan tatapan membunuh semua orang, dia tidak mengindahkannya. Sebaliknya, dia hanya berbalik untuk pergi. Seolah-olah tindakannya mengatakan, jika kamu ingin menandatangani, silakan. Jika tidak, tersesat. Tiba-tiba, berbagai perwakilan, yang sangat percaya diri, menjadi bisu. Tunggu sebentar, Feng Xuanyang tiba-tiba berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia memelototi Melancholic Smile, menyeringai, tidakkah menurutmu kamu terlalu jauh dengan tuntutanmu? Kamu harus tahu bahwa ada banyak bahan yang hanya bisa didapatkan oleh guild seperti kita, tim independen tidak cukup kuat untuk menyediakan persediaan. Jika persekutuan kami bergandengan tangan untuk memotong pasokan Candlelight, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat terus melakukan bisnis? Petik 2. Terkejut, Youlan bergegas berdiri, menasihati, Tuan Muda Feng sudah terlalu jauh dengan kata-katanya, aku meminta pengertian Miss Melancholic. Namun, kita semua datang ke sini dengan maksud untuk melakukan bisnis, setidaknya harus ada proses negosiasi. Cara kamu memotong kami tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Mengapa kita tidak duduk dan membahas berbagai hal dengan baik? Petik 2. Semua orang di ruang tamu mengangguk setuju. Jika setiap guild menolak untuk menjual materi mereka, bagaimana mungkin perusahaan perdagangan Candlelight berharap untuk melanjutkan keberhasilannya di White River City? Pada akhirnya, Guild Gaya Hidup masih menjadi guild gaya hidup, mereka dilahirkan untuk menundukkan kepala mereka ke Combat Guild. Hahaha, pernyataanmu memang masuk akal. Setelah memikirkannya sejenak, Melancholic Smile mengangguk ketika dia melihat ke arah Feng Xuanyang dan Youlan. Sambil tersenyum manis, dia berkata, meskipun apa yang kamu katakan itu logis, aku mendukung keputusan aku. Selain itu, sejak saat ini dan seterusnya, aku menarik kembali kontrak Overwhelming Smile. Kalian berdua bisa pergi sekarang? Petik 2. Kamu. Mata Feng Xuanyang segera menjadi merah karena dia hampir meludahkan darah dengan marah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka masih di firma perdagangan Candlelight, dengan pemilik firma memiliki kendali mutlak atas dan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dalam tempat ini, dia pasti akan membunuh senyum melankolis sekarang. Youlan juga terpana mendengar kata-kata Melancholic Smile. Sementara itu, manajer atas dari berbagai guild besar juga terpana dengan situasi ini. Di White River City, Overwhelming Smile hanya di urutan kedua dari Zero Wing. Namun, senyum melankolik telah memecat mereka hanya dengan beberapa kata, tidak menunjukkan kepura-puran sama sekali. Ini terlalu mendominasi.